Halo, salam teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Bali. Saya ingin berbagi sesuatu tentang apa yang firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Jadi ada banyak orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, ada banyak orang yang mengaku dirinya percaya Tuhan, bahkan rajin pelayanan, rajin ibadah, apalagi rajin berdoa, rajin baca firman, tapi ternyata kehidupannya tidak menjadi berkat buat orang tuanya, buat keluarganya. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan, sedangkan Bapa yang kelihatan aja kita nggak bisa kasihi. Makanya berkali-kali saya selalu ngomong bahwa kekristenan itu bicara tentang masalah kehidupan. Kekristenan itu bicara masalah tindakan, perbuatan, bukan cuma sekedar perkataan. Kalau kita cuma sekedar ngomong, semua orang bisa. Tapi apakah melakukan, itu belum tentu. Makanya saya mau berbagi sesuatu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan lewat keluarga. Cara memuliakan Tuhan itu bukan karena kita pelayanan di gereja. Cara memuliakan bukan karena kita berdoa lebih banyak, kita penginjilan lebih banyak, tapi cara kita memuliakan salah satunya di keluarga adalah dengan kita menghormati, mengasihi dan menyayangi orang tua. Nah, banyak teman-teman terutama anak-anak muda yang zaman sekarang kehilangan nilai sopan santun dan etika terhadap orang tua. Memang zaman itu modern, memang orang tua kita mungkin ketinggalan zaman, tapi orang tua kita tidak ketinggalan kasih dan kesetiaan untuk mendidik anaknya dan membesarkan anaknya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya punya anak dan anak saya baru usia 6 bulan, namanya Bradley. Bradley itu anak saya, itu kalau tengah malam nangis itu mau gak mau saya bangun. Apalagi istri saya itu mamanya pasti bangun langsung menyusui padahal lagi capek. Bangun, gendong, kadang kencing sembarangan, buang air sembarangan, nangis. Kadang suka ya karena kadang kukunya masih panjang itu, jadi suka mukul-mukul karena dia berontak, karena dia nangis, karena dia merasa tidak nyaman atau ruangannya panas. Dan itu kami rasakan. Kami merasakan bagaimana sebagai orang tua ketika mengurus anak kami, ketika dia nangis, ketika dia buang air sembarangan. Itu anak saya itu kadang kalau lagi BAB ya, itu mesti harus pakai ngambil tisu, harus dibersihin pantatnya satu persatu. Terus kemudian kalau nangis mesti dipeluk. Pernah saya baru angkat dia langsung kencing. Waduh, baju saya dikencingin sama dia, kencing sembarangan, buang air sembarangan, nangis sembarangan. Kalau dibilang bahasanya nyusahin, benar-benar nyusahin. Tapi itu sebagai orang tua, itu bukanlah sebuah kesusahan. Ketika kita membesarkan anak dan merawat, itu bukanlah sebuah kesusahan. Tapi itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan karena itu sebuah kebahagiaan, kami melakukannya dengan cinta. Kami melakukannya dengan sayang. Benar-benar tulus banget. Saya sayang banget sama Bradley. Bahkan ketika dia nangis, saya pun bisa ikutan nangis. Pernah satu kali Bradley baru usia 2 hari, istri saya lagi di toilet, tiba-tiba Bradley nangis. Nah, saya sebagai bapaknya kan, saya bingung. Waduh, gimana cara handle Bradley ini? Dia lagi nangis, terus kemudian kasihan, masih usia 2 hari. Saya panggil istri saya, sayang Bradley nangis sayang. Tapi istri saya lagi di toilet nggak dengerin saya, sampai kemudian saya lihat wajahnya merah. Terus saya lihat tangisannya, tiba-tiba saya pun ikut menangis. Kenapa saya ikut menangis? Karena saya nggak mau anak saya Bradley kenapa-napa. Makanya saya nangis hari itu. Saya merasakan, aduh sebagai bapak apa sih yang harus saya buat? Dan saat ini saya pelayanan sungguh-sungguh, saya kerja keras, saya siapkan masa depan yang terbaik untuk anak saya Bradley. Setiap hari kadang tidurnya, tidur cuma 2 jam, tidur bangun lagi dia nangis, bangun, ganti popok, kencing sembarangan, kotoran, itu maaf kata bahasa kasarnya ya. Itu kalau BAB itu kadang udah dibungkus gitu masih tercecer di mana, kita mesti bersihin tangan kita udah penuh tai dan kotoran, maaf kalau agak kasar.
Tapi itulah bukti kasih sayang saya sebagai orang tua untuk saya membesarkan anak saya, untuk saya didik anak saya supaya anak saya itu benar-benar bisa mengerti bahwa saya itu sayang sama anak saya. Makanya kalau anak saya bandel, anak saya terus kemudian tidak sayang sama kita, sama saya, ya pasti saya marah dong. Gimana sih? Ini kok nggak bisa ngerti sih? Bapaknya udah besarkan, siapkan masa depan yang terbaik, tapi anaknya nggak bisa sayang. Karena itu, jadilah pribadi yang seperti firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ingat, kita itu ada karena orang tua kita, selain karena Tuhan. Jadi, orang tua adalah wakil Tuhan buat kita. Orang tua itu dipilih Tuhan untuk membesarkan kita, mendidik kita, hormati mereka. Tidak sepenuhnya orang tua itu selalu benar, betul. Tapi, tidak sepenuhnya hati orang tua itu salah. Mungkin caranya saja yang salah, tapi hatinya dia sayang, dia peduli sama kita. Makanya pesan saya sederhana, mari sayangi orang tuamu. Kalau lupa telepon, tiap hari telepon orang tuamu, ingatkan, Ma, jangan lupa makan ya. Pa, jangan lupa makan, Pa ya. Karena kalau anak yang diberkati Tuhan, buat saya, anak yang diberkati ada Tuhan adalah anak yang menghormati Tuhan dengan menyayangi dan mencintai orang tuanya. Makanya mari peduli terhadap orang tuamu supaya lanjut umur. God bless you.